Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsanuddin At-Thohir dari kelas 1A Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Komunikasi dalam Organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Beberapa proses dan strategi kerja. 1. Pengembangan visi dan misi organisasi. Proses manajemen strategi yang pertama adalah pengembangan visi dan misi organisasi, seperti apa yang ingin dicapai dan wujud organisasi seperti apa yang diinginkan di masa mendatang. 2. Penetapan tujuan organisasi. Proses manajemen berikutnya adalah penetapan tujuan organisasi yang merupakan usaha penerjemahkan misi organisasi ke dalam bentuk sasaran yang lebih jelas dan spesifik tentang sesuatu yang ingin dicapai. 3. Penyusunan dan pemilihan alternatif strategi. Penyusunan strategi organisasi dapat dimulai dari analisis terhadap kondisi lingkungan baik mikro maupun mikro dan melihat prospek di masa mendatang. 4. Implementasi atas strategi yang dipilih. Fungsi implementasi strategi pada prinsipnya berkaitan dengan usaha untuk memastikan bahwa strategi yang dipilih adalah yang paling cocok dan dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. 5. Evaluasi kinerja, review situasi dan tindakan koreksi. Implementasi strategi bukan merupakan akhir dari proses manajemen strategi. Satu tindakan evaluasi masih diperlukan untuk menilai kinerja yang dicapai. Contoh komunikasi yang dilakukan dalam perusahaan. Komunikasi sesama direktur perusahaan. Komunikasi horizontal bisa terjadi antara direktur. Umumnya ini terjadi ketika akan mendiskusikan hal-hal terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada dalam perusahaan. Komunikasi sesama supervisor umumnya akan saling berkoordinasi untuk mengawasi unitnya di mana ada permasalahan atau hal yang perlu didiskusikan. Komunikasi sesama manajer di setiap unit dalam perusahaan tentunya mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda untuk menyatukan pekerjaan agar bisa berjalan dengan baik. Manajer akan saling melakukan komunikasi agar jalannya pekerjaan bisa lancar dan tanpa hambatan. Komunikasi sesama staf pada perusahaan. Masing-masing staf di unit yang sama akan saling berkomunikasi dan berdiskusi mengenai pekerjaan mereka. Komunikasi sesama kepala departemen atau subdivisi yang ada dalam perusahaan umumnya akan berkoordinasi untuk mengetahui apa saja yang dilakukan unit lain. Hambatan komunikasi yang tidak sesuai dengan harapan. Hambatan komunikasi adalah suatu komponen dari proses komunikasi yang disampaikan oleh Shannon dan Werford. Hambatan dalam komunikasi juga dapat disebut dengan gangguan noise atau filter. Menurut Dimbabe dan Burton, kata filter lebih tepat. Mereka mengatakan bahwa sangat jarang terjadi komunikasi yang benar-benar terhambat hingga menyebabkan pesan tidak dapat tersampaikan sama sekali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.